Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Biasanya, jam istirahat adalah waktu paling melelahkan. Harus mencari tempat paling sepi atau pura-pura sibuk agar tidak terlihat sendirian. Tapi, entah kenapa, hari ini langkah kakiku terasa sedikit lebih ringan. Ada satu tempat di sudut kantin sana dan satu orang yang meski menyebalkan, membuatku merasa tidak benar-benar tak kasat mata di sekolah ini. Seluruh meja itu, kenapa mereka yang pakai? Gila sih, gue masih belum bisa move on dari hasil EWC Mobile Legends kemarin. Bener-bener di luar dugaan. Tim-tim yang dijagoin juara pada rontok semua lebih awal. Permainan tim Region Eropa ternyata udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Metanya bergeser cepet banget. Setuju, gapnya udah makin tipis. Itu bukti kalau scene kompetitif MLBB dunia makin berkembang pesat. Region yang dianggap underdog sekarang udah punya strategi yang out of the box. Ini bikin gue makin antusias nyambut MPL ID Season 18. Bakal chaos banget sih ini. Bener. Nah, kalau ngomongin MPL Season 18, bursa transfernya juga nggak kalah gila. Yang paling bikin heboh di timeline kan pastinya RRQ. Mereka bikin langkah mengejutkan dengan mendatangkan Demon Kite. Nah, itu dia yang mau gue tanyain ke kalian. Jujur, excited tapi juga agak bingung sih. Kita semua tahu Demon Kite itu jungle yang jago banget. Tapi skillnya itu paling bersinar pas meta lagi jungle tank tebal. Gameplaynya dia kental banget dengan inisiator dan durable. Itu poin utamanya. Sekarang kan patch dan turnamen besar lagi shift drastis ke meta jungle assassin. Assassin kayak Hirara dan Ling juga Harley, yang butuh mekanik tinggi dan outplay individu lagi. Pertanyaan terbesarnya, apa RRQ yakin dengan mendatangkan Demon Kite di meta assassin ini? Apa dia bisa adaptasi secepat itu? Waduh, bro. Menurut gue itu salah satu kejeniusan transfer RRQ atau mungkin bagian dari rencana pelatih baru mereka. Jangan salah kaprah, Demon Kite itu pro player berkelas. Mekanik dia di atas rata-rata. Hanya karena dia identik dengan tank, bukan berarti hero poolnya cuma itu. Kalau dia bisa asa-asasinnya di scrim atau latihan intensif, dia bakal jadi ancaman ganda. Kalau tank lagi meta, dia jagonya. Kalau assassin lagi meta, dia bisa pivot ke sana. Itu bikin RRQ jadi unpredictable. Tapi kalau RRQ maksain dia di meta assassin, apakah playstyle Demon Kite akan seefektif pas dia pakai tank? Kalau signature move-nya jadi hilang pas dia pegang assassin, justru malah jadi bumerang buat RRQ sendiri. Ini bisa gamble yang besar banget. Apa bisa balikin kejayaan mereka kayak dulu? Tepat, itu yang aku khawatirkan. Kalau pressure untuk menang dan balikin kejayaan itu terlalu besar, terus dipaksain mainin assassin padahal belum comfort banget, RRQ bisa-bisa malah terseok-seok lagi. Masa kejayaan itu berat, bro? Justru disitulah tantangan dan keindahannya. Kalau RRQ berhasil ngebuka potensi assassin Demon Kite dan ngeblend playstyle dia dengan core yang lain, justru ini bakal jadi formulasi yang sangat menakutkan. Bayangin, satu pemain yang ditakuti di dua meta berbeda. Itu bakal kasih keuntungan taktikal yang luar biasa buat coach mereka. Bakal bikin pusing draft lawan. Optimis dong, bro. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Oke, fair point. Gue harap tebakan lo bener. Terus, kalau kita geser topik dikit, kalau ngomongin persaingan secara keseluruhan musim ini, emangnya tim-tim lain bisa ngejar ketertinggalan? Apa jangan-jangan Onyx lagi nih, yang bakal tetap mendominasi dan jadi juara mutlak lagi? Onyx pasti tetap jadi lawan paling berat. Chemistry mereka udah kuat banget, dan konsistensi core mereka belum ada yang bisa nyaingin secara full season. Mereka masih kandidat kuat untuk juara. Tapi ingat bro, roster baru ada di mana-mana. Semuanya pada upgrade besar-besaran. Mereka pastinya udah belajar dari kesalahan musim lalu. Plus, dengan ketidakpastian meta seperti sekarang, gap kekuatannya bisa jadi menyempit drastis di awal musim. Siapa yang paling cepat adaptasi, dia yang bakal di atas. Onyx bisa jadi digulingkan kalau mereka telat baca situasi, atau kalau tim lain nemu counternya. Bener juga. Jadi kesimpulannya, MPL Season 18 ini bakal jauh lebih strict dan penuh kejutan. Nggak ada tim yang bener-bener aman. Pertarungan jungle antara Demon Kite dan jungler tim lain
plus adaptasi tim terhadap meta assassin bakal jadi bumbu utamanya. Ini bakal jadi musim yang paling seru buat ditonton. Bangkit, pindah. Wah. Lihat siapa yang datang. Kenapa, Bimo? Meja ini emang ada sertifikat hak miliknya? Ada nama lo tertulis di sini? Nggak ada kan? Suka-suka kita lah mau duduk di mana. Kalau kaki lo pegal, cari tempat lain. Lo mau cari masalah sama gue. Lo boleh nggak nemuin nama di meja ini. Tapi besok pagi, lo bakal nemuin nama lo tercatat di ruang unit kesehatan gara-gara nggak bisa jalan. Anjing, berani banget lo ngancam gue di depan anak-anak? Gua kira lo jagoan. Paling cuma anak sok keras yang suka cari perhatian. Mau apa lo? Gua bukan cari perhatian. Gua cuma mau sampah kayak lo nyingkir dari pandangan gua. Jalan. Bangsat kau. Pak Guru Wahyu masuk kantin. Ada Pak Wahyu. Sial. Kalau kita ketahuan bikin onar lagi, bisa-bisa diskors. Cepat cabut. Mau berdiri terus di situ kayak patung? Duduk. Itu, pipi kamu lebam, Bimo. Tadi kamu kena pukul keras banget. Nanti kalau dicariin guru piket gimana? Biarin. Nggak usah dipikirin. Bukan pertama kalinya juga. Aku tadi benar-benar kaget. Kirain kamu bakal benar-benar dipukul dari belakang sama teman mereka. Untung saja tadi... maksudnya, untung mereka langsung kabur. Lo tadi teriak kencang banget. Pintar juga cara bohongnya. Padahal nggak ada guru yang datang. Ya, mau gimana lagi? Daripada kalian babak belur beneran di kantin, aku kan panik. Makasih. Bimo, menurut kamu, mereka bakal diam aja setelah kejadian tadi? Tadi kamu mempermalukan ketua mereka di depan anak-anak sekantin. Nggak mungkin. Orang kayak mereka harga dirinya tinggi. Kalau nggak balas sekarang, mereka pasti bakal cari cara lain buat bikin perhitungan. Terus gimana? Kalau mereka mencegat kita pas pulang sekolah gimana? Atau pas kita di luar gerbang? Biarin aja. Kalau mereka datang, kita hadapi. Lagian, Dot, sekarang kan gak cuma lo yang harus ngelewatin ini sendirian. Lihat aja. Jam pulang sekolah nanti, habisi mereka berdua di lorong belakang. Jangan kasih ampun.